Halo guys, balik lagi di channel Spicy Rangers bersama aku Nixia. Nah, di video kali ini kita bakal review sebuah headset. Ini adalah ROG Delta S Animate. Nah, kalau misalnya kalian udah pernah lihat efek lighting yang seperti ini di laptop ROG Zephyrus G14 kalau nggak salah, kali ini efek lightingnya itu ada di headsetnya juga, di headset Delta S Animate ini. Seru banget sih ini karena kita bisa program-program lagi animasinya ini sesuai keinginan kita. Nah, udah makin penasaran kan gimana review lengkapnya dari headset ini? So, keep on watching. Oke, pertama-tama kita bahas dari desainnya. Dan untuk desainnya sendiri mungkin tidak asing juga kalau misalnya kalian tahu headset ROG Delta sebelum-sebelumnya yang udah pernah ada. Karena ini masih sama basicnya, tapi ya tentu beda dari bahannya. Di sini dari first impressionnya aja ini udah terasa banget kesan premiumnya, kemudian udah punya build quality yang bagus juga. Dan untuk materialnya dia udah punya finishing yang bagus. Nah, dari headbandnya sendiri di bagian atas ini dia udah pakai bahan kulit lapisannya dan dilengkapi dengan tulisan DeBoss Republic of Gamers. Lalu di bagian dalamnya atau di bagian yang nempel dengan kepala kita ini dilengkapi dengan cushion juga atau bantalan busanya ini. Ini lumayan tebal sih dan empuk juga. Lalu untuk di height adjustment-nya ini di bagian dalamnya udah pakai bahan metal juga dan dilengkapi tanda untuk angka-angka adjustment-nya biar lebih gampang nih mastiinnya. Dan untuk pelapisnya di height adjustment ini dia bahannya masih plastik sih. Di bagian ear cup-nya, dia di keseluruhan ear cup-nya dia punya bahan yang doff gitu. Lalu di tengahnya tentunya ini di bagian LED lighting-nya kayak desain titik-titik ya tentunya buat lighting-nya itu sendiri. Dan kalau misalnya LED lighting ini dimatiin pun dia masih ada tulisan atau logo Asus ROG-nya di sini. Dan yang paling uniknya lagi selain ada logo ROG di sini juga sama-sama kecil-kecil tulisannya ditulisin semua fitur-fitur yang dimiliki oleh headset Delta S Animate ini. Jadi banyak banget nih. 1, 2, 3, pokoknya banyak. Ini bisa jadi contekan kalau misalnya kita lupa headset ini punya fitur apa ya. Kita langsung nyontek aja, langsung lepas headsetnya dan cari nih di sini. Karena udah lengkap, jelas dari tulisin di sini. Oke, lalu ke bagian ear cup cushionnya. Jadi ini kalau dilihat sekilas saja bisa kelihatan tebalnya kayak gimana dan langsung ini bakal nyaman ya dipakai. Tapi kalau misalnya kita pakai, aku pakai ya. Ini beneran nyaman sih, bukan busa yang kaku gitu, ini lemas banget kayak gitu kalau ditekan. Dan ini yang lagi dipasang adalah yang berbahan kulit. Jadi Asus sendiri tuh nyediain 2 pilihan cushion buat kita yang sesuai kenyamanan kita. Kalau yang satu ini bahannya kulit dan yang satunya lagi buat alternatif kita bisa ganti dengan yang bahan lapisan kain seperti ini. Dan yang lapisan kain ini dinamakan Asus ROG itu namanya Fast Cooling Hybrid Cushion. Jadi buat kalian mungkin yang sering berkeringat, sepertinya yang bahan kain ini lebih cocok nih buat dipakai. Oh ya, di bagian dalamnya paling ada logo Asus aja, kiri kanan, dan logo R dan L, right dan left. Salah satu fitur utama dari headset Delta S Animate ini adalah lightweight. Jadi berat dari headset ini tuh cuma 310 gram aja. Dan ketika aku pakai sini terasa banget nyaman dan ringannya di kepala. Kemudian untuk clampingnya sendiri, sini clampingnya sih dia nggak ada feel yang ketekan gitu di kepala atau di kuping, tapi dia bukan yang longgar juga. Kemudian untuk kabelnya sendiri dia udah braided dan udah pakai konektor USB-C. Ini udah oke banget sih. Tapi sayangnya kekurangannya adalah kabelnya ini belum detachable. Jadi nggak bisa copot pasang nih di kabelnya. Tapi untungnya di bagian mikrofonnya, di bagian mic-nya ini dia nggak seperti di kabelnya. Jadi mic-nya ini detachable, bisa kita copot pasang sesuai kebutuhan. Tapi kalau misalnya kita lagi dicopot pun dia bakal bikin tampilan headsetnya lebih keren dan lebih clean tentunya. Jadi kalau misalnya kita pasang di setup kita bakalan keren nih buat dipajang, buat dipamerin atau buat difoto setupnya. Nah ini posisinya kalau udah dipasang untuk mikrofonnya. Jadi
kayak gitu. Bisa fleksibel juga untuk posisi mikrofonnya, bisa dilurusin, bisa dideketin ke mulut juga bisa. Lalu kita ke bagian untuk tombol-tombol kontrol headset ini yang ada di ear cup sebelah kiri di belakangnya. Jadi di sini pertama ada tombol buat atur volume, jadi atas bawahnya itu, dan bisa ditekan juga bagian tengahnya, dia fungsinya buat mute mikrofonnya. Jadi kalau kita tekan ini mute, pas mute dia bakal ada indikatornya di mic dengan LED warna merah. Lalu juga ada tombol buat matiin atau nyalain si LED lightingnya ini di bagian air cup ini. Ini mati ke arah bawah, di tengahnya untuk nyalain, dan yang satu lagi adalah fitur buat aktifin mode sound wave. Jadi efek lighting di ear cup-nya ini bakal nyala sesuai apa yang diterima melalui mikrofonnya ini. Tes kayak gitu. Pas ngomong lightingnya sesuai dengan yang masuk ke dalam mic-nya. Oke, sekarang aku mau coba nyalain fitur sound wave-nya. Jadi dia live audio sesuai yang masuk ke mikrofonnya. Ini kalau aku ngomongnya pelan ya LED-nya yang nyala kecil-kecil aja, tipis-tipis. Tapi kalau ngomongnya sebesar ini, bisa kalian lihat makin besar nyala lampunya, lightingnya. Kalau misalnya batuk, pura-pura batuk dulu. Kayak gitu, muncul deh di sini. Untuk lightingnya sendiri di sini sudah menggunakan 245 buah mini LED di bagian luar air cup-nya ini. Jadi kita bisa custom efeknya apa, desainnya apa, ataupun dari live audio tadi. Dan semuanya itu kita atur melalui software Armoury Crate. Di sana kita bisa masukin gambar sendiri atau pilih gambar yang udah disediain softwarenya juga bisa. Dan kita bisa atur lagi loopnya berapa kali, mau gambar apa aja yang ditampilin. Kemudian bisa kita atur brightness dan juga speednya dari efek yang bakal ditampilin di headset ini. Lalu kita juga bisa masukin teks pilihan kita sendiri ke sini, dan ini Nixia udah bikin sih, masukin nama Nixia. Ini bisa pilih fontnya apa, ukurannya berapa, brightness-nya juga berapa, bisa. Pokoknya sesuai gaya kita aja nih yang ditampilin di headset Delta S Animate ini. Jadi walaupun headsetnya ini bukan punya lighting yang RGB, cuma putih aja, tapi ini tetap terlihat keren sih. Dan menurut aku ini makin kelihatan elegan aja dengan warna yang cuma satu warna putih kayak gini. Untuk hasil suara dari headset ini dia udah bagus dan jernih banget sih hasilnya. Walaupun untuk bassnya ini harus kita setting lagi di softwarenya supaya lebih nendang. Lalu saat dipakai main game, headset ini juga udah ngasilin suara yang clear dan jelas buat dengerin environment dalam game dan juga buat dengerin suara step musuh. Pokoknya fix, headset ini bakalan ngebantu banget kalian saat main game. Kemudian untuk mic-nya, dia juga udah punya fitur yang namanya AI Noise Cancelling. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau pakai headset ini, dan kalau misalnya kita ada di background yang berisik, penuh dengan noise, karena nggak perlu takut suara noise-nya itu bakal masuk ke mikrofon di headset ini. Nah, sekarang nih saya mau cobain hasil dari mikrofonnya ini dengan AI Noise Cancelling. Cek. Oke, sekarang udah record menggunakan mikrofon yang ada di headset Delta S Animate ini. Nah, ini kalau yang sekarang, ini dari ruangan yang nggak ada noise-nya sepertinya. Jadi, kalian bisa rasain sendiri ini hasil dari mic-nya kayak gimana. Dan Nixia sekarang bakal nyalain simulasi noise yang bisa jadi ini terjadi kalau misalnya kita pakai headsetnya di warnet ataupun di cafe gitu. Ini posisi AI noise cancellingnya dalam off ya, dengan nyalain noise. Jadi kalian bisa ya kayak gini lah kalau kira-kira di sekitar kita tuh basic. Apakah bakal masuk apa enggak, bisa kalian dengerin sendiri. Oke, sekarang kita bakal coba nyalain AI noise cancellingnya. Nah, kalau sekarang ini udah nyala AI noise cancellingnya, tapi ini dengan level yang low. Menurut Nixia sih tadi udah coba juga dengerin di low ini noise-nya tuh langsung hilang gitu. Tapi ya kalian bisa dengerin langsung, buktikan sendiri ini hasilnya kayak gimana dengan simulasi noise-nya tuh menyala.
Lalu kita matiin lagi untuk simulasi noise-nya. Seperti ini, di ruangan yang sepi. Gimana nih? Nyalain lagi coba. Nyalain noise dengan low AI. Ini udah berisik banget sih harusnya di luar. Ini sampai lumayan kedengaran walaupun pakai headset. Pas dibuka udah kesuara. Kesimpulannya, headset dengan harga 3,5 juta rupiah ini udah sesuai sih dari harga dan fitur yang ditawarkan. Karena kapan lagi kita bisa punya headset dengan layar mini LED kayak gini. Dan saat ini juga RGB lighting memang masih jadi tren, tapi Asus ROG berani buat tampil beda dan buat nampilin tren yang terbaru kayak gini. Apalagi kalau misalnya kalian punya laptop Asus ROG Zephyrus G14 atau G15 yang punya fitur Animatrix juga, lalu kalian pakai bareng headset ini di cafe ataupun di luar gitu, pasti dijamin bakal jadi pusat perhatian. Atau kalau misalnya untuk setup PC kamu, kalian juga bisa tambahin dengan keyboard terbaru mereka yaitu Asus ROG Strix 2 Animate, Strix Flare kalau nggak salah, yang baru dirilis. Ya pastinya setup kamu bakal lebih serasi dan makin cakep. Oke guys, sekian review headset ROG Delta S Animate dan thank you for watching. Ini untuk fiturnya banyak banget sih, aku mau bacain listnya ada apa aja. Di sini ada AI noise cancelling microphone, 130 dB SNR, lightweight design, high-res ISS 9281 quad DAC, master quality authenticated.